Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Amma ba'du. Ayat-ayat tentang puasa di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dari ayat 1 ayat 183 hingga 187. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama belajar tentang ayat-ayat puasa. Yang mana beberapa hari ke depan, insya Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk bisa mendapati bulan Ramadan dan mengetahui tentang ayat-ayat apa saja yang berkenaan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ayat yang pertama yang akan kita sama-sama belajar dengannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ini ayat ini dijelaskan tentang 4 hal paling tidak. Yang pertama tentang sikap seorang muslim terhadap seruan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua berkenaan dengan definisi puasa. Yang ketiga tentang puasa itu juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Dan yang keempat tentang tujuan orang yang berpuasa. Poin yang pertama tentang sikap seorang muslim, seorang mukmin terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Fa'ar'iha sam'ak. Maka pasang pendengaranmu baik-baik. Fa'innahu khairun ya'muruhu aw syarrun yanha anhu. Sesungguhnya pada seruan ya ayyuhalladzina amanu itu terdapat kebaikan yang diperintahkan aw syarrun yanha anhu atau keburukan yang akan dilarang. Riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Jadi setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan, mengandung keberuntungan. Yang mana seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu maka hatinya tergerak. Dikarenakan ada kebaikan yang
Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Dan juga di sana ada larangan. Yang larangan itu kalau dilakukan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kerugian. Ia akan mendapatkan kebinasaan. Ia akan mendapatkan kehancuran dan keburukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tentang definisi puasa, as-siyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, puasa. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang merupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan bahwa kewajiban itu tidak untuk seluruh waktu, tidak untuk setiap tahun. Namun pada ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu saja, yaitu bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam atau shaum. Memiliki definisi secara bahasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan tentang definisi puasa secara bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam, dan Maryam berkata dalam Al-Quran, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Tuhanku Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sawman, puasa. Maksudnya di sana adalah puasa untuk menahan diri di dalam berbicara. Sehingga aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan insiyah, dengan manusia manapun. Quran Surat Maryam ayat 26. Pengertian puasa menurut bahasa. Pada ayat tersebut, Maryam bernazar untuk puasa. Namun definisi puasa di sini definisi secara bahasa, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara. Sedangkan puasa secara syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'an niyah, disertai dengan niat untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini bisa dilihat di Syarh Mumti' ala Zadul Mustaqni'. Kemudian poin yang ketiga berkenaan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yaitu poin bahwasanya puasa telah diwajibkan pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa puasa adalah amalan yang diwajibkan. Bukan hanya bagi kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Namun bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak didapati dalam hadis yang sahih tentang bagaimana cara berpuasanya umat-umat sebelum kita. Ada hadis, namun di sini lemah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Daghfal bin Hanzalah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan lainnya, menyebutkan bahwa awalnya kaum Nasrani itu berpuasa Ramadan. Kemudian ada raja-raja mereka yang sakit dan bernazar jika Allah beri kesembuhan,
maka mereka akan menambah jumlah hari puasa. Demikian berlangsung hingga kemudian jumlah hari puasa mereka berjumlah 50 hari. Namun hadis ini seperti yang kami sebutkan sebelumnya, hadis ini lemah. Karena ada Dafal bin Hanzalah bukanlah sahabat Nabi menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga hadis tersebut termasuk hadis kategori hadis mursal, terputus mata-rantainya dari periwayatannya. Namun pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Ini paling tidak memberikan kabar kepada kita bahwa puasa itu juga diwajibkan atas umat yang terdahulu. Dan ini memberikan manfaat penting bagi kita, paling tidak tersusun dalam 3 poin. Yang pertama, ketika kita mengetahui kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, itu menjadikan semangat bagi kaum mukminin, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan membuat mereka menjadi merasa ringan mengerjakan puasa. Karena ternyata kewajiban puasa tidak hanya khusus bagi mereka, namun juga bagi umat-umat sebelum mereka. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW jauh dari perkataan, sungguh berat puasa ini. Hanya kami yang dibebani dengan kewajiban puasa ini. Tidak, bukan kalian saja. Bahkan kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum kalian. Poin yang kedua, tentang kutiba 'alal ladzina min qablikum, memberi manfaat bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan puasa ini terhadap umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi puasa ini sudah ada dari dulu. Kemudian yang ketiga, jadi pensyariatan puasa pada umat ini adalah yang terakhir kali. Jadi seolah-olah syariat puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kaum muslimin, itu sebagai penyempurna terhadap syariat-syariat sebelumnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu poin yang keempat tentang tujuan utama dari melakukan puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Allah berfirman, agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan berpuasa adalah agar tercapainya ketakwaan. Ibadah puasa yang dikerjakan dengan sebenarnya akan menghantarkan seorang pada ketakwaan. Sedangkan ketakwaan adalah penghantar seseorang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Kemudian di Ali Imran 130. Kemudian di Ali Imran ayat 200. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses, agar kalian berhasil baik di dunia maupun di akhiratnya. Itu ketika orang-orang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sukses, orang yang menang. Karena apa? Karena mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kepedihan dan siksaan. Maka tujuan inti dan utama dari berpuasa adalah untuk
untuk mencapai ketakwaan. Tentunya ada manfaat-manfaat lain yang akan dirasakan bagi orang yang berpuasa. Seperti manfaat fisik misalnya. Terhadap tubuh menjadi sehat. Atau manfaat lain terhadap kehidupan masyarakat. Seperti menjadikan seorang mengetahui akan perihnya rasa lapar. Enaknya waktu berbuka. Maka dengan keperihan berpuasa itu menjadikan dia merasa iba. Memudahkannya untuk bersedekah kepada kaum bapak. Pada fakir miskin. Orang-orang yang membutuhkan. Dan manfaat-manfaat yang lainnya. Mudah-mudahan ayat puasa yang pertama ini tentang ayat yang mewajibkan kita berpuasa menjadikan kita dengan mengetahuinya menjadi semangat untuk menyongsong bulan puasa, bulan Ramadan yang akan datang pada beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.